Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar menjelang akhir hidup Yakub di Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Saat bertemu kembali dengan Yusuf, Yakub menyatakan siap meninggal. Di luar dugaan, Yakub masih hidup 17 tahun dalam kebahagiaan. Namun ia meminta Yusuf bersumpah agar tidak menguburkan dia di Mesir. Dia ingin dikubur bersama dengan nenek moyangnya di tanah perjanjian. Ini memberi kesan dan pesan yang penting yang ingin ditinggalkan Yakub, di mana menjadi teladan keutamaan di dalam menjalani panggilan ilahi bagi kehidupan anak cucunya. Suatu permintaan Yakub ketika Yakub jatuh sakit, Yusuf membawa kedua putranya untuk beroleh berkat. Berkat yang diberikan orang yang lanjut usia merupakan bekal penting bagi generasi penerus. Yakub mengingat kembali janji yang ia terima dari Allah. Kedua anak Yusuf yang lahir dari ibu dan di tanah asing diangkat menjadi anak. Tindakan ini menunjukkan penegasan Yakub bahwa kedua anak Yusuf adalah pewaris panggilan ilahi. Jika kita tak dapat mewariskan banyak hal kepada anak cucu kita, hal yang Yakub wariskan bukan saja cukup tetapi sangat hakiki, di mana harta dalam bencana, tanah liat, janji Allah, panggilan ilahi, Injil, kisah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ini merupakan warisan yang tak ternilai kepada penerus generasi selanjutnya. Yakub buta di usia yang sudah tua, namun sebagai orang yang makin hari makin jelas menatap Tuhan dan mengikuti pimpinannya, penglihatan imannya makin jelas. Hal ini tampak ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Hal yang terjadi pada diri Yakub adalah sebagai anak kedua, tetapi mendapat keturunan, mendapat berkat kesulungan. Saat itu terulang dalam berkatnya kepada kedua anak Yusuf. Itulah hakikatnya berkat dan anugerah, yang bukan apa-apa dijadikan sesuatu yang berharga, yang apa-apa sesungguhnya bukanlah sesuatu apa-apa. Dalam Korintus pasal 1 ayat 28. Hidup Yakub telah menyatakan itu. Begitupun Yusuf yang bukan anak sulung, tetapi jadi yang utama dari semua anak Yakub. Dari sini kita boleh memberi satu kesimpulan bahwa kisah umat Allah dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai saat ini kita hidup di dalam kedaulatan Allah, di dalam kasih Allah. Kita senantiasa dibuatnya menjadi mampu, dilayakkan untuk melakukan segala sesuatu yang sebetulnya tidak pantas untuk kita kerjakan, untuk kita jalani. Maka ketika kita menjalaninya, mari kita syukuri atas anugerah Tuhan itu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, bersyukur Bapa buat pimpinan pemelihara-Mu dalam hidup kami, secara khusus atas apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya di dalam segala lika-liku hidup kami, di dalam kedaulatan-Mu tidak ada yang terlepas, dan di dalam kasih-Mu yang terpenting ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.